أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Al-Maninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian bersama-sama kita niat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatul khamisah wal arba'un, maqalah yang ke-45. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, al-mahabbah cinta itu jarsidin fillahi ta'ala, cinta karena Allah Ta'ala, wahiyya an ta'budahu, bahwasanya kita cinta kepada Allah Ta'ala itu bagaimana caranya menyembah Allah, tanda cinta. Anta'u asasul ma'rifah, al-mahabbatu asasul ma'rifah, adalah dasar-dasar daripada ma'rifah. Jadi hendak mahabbah, hendak dapat makrifat, ada mahabbah dulu. Mahabbah itu adalah mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada Allah dengan menyembah. Nah, itu dasarnya makrifah. Mahabbah tadi menyembah Allah. Kalau mahabbah kayak itu aja kada ada buktinya, cinta lawan Allah tapi kada menyembah, lain mahabbah ngarannya. Jadi cinta kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ya kalau, nah, terus itu adalah dasar pondasi daripada ma'rifah. Fa inna lisufiyati salasu maratiba, karena bagi para ahli sufi itu ada tiga martabat, tingkatan. Syariatun, ada namanya syariat. Syariat itu wahya indahum ibadatullahi ta'ala, ada namanya syariat. Bagi orang sufi ada syariat. Apa itu syariat? Sesungguhnya syariat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat tadi li'annahal maqsud, ya, li'annahal maqsudu minasyari'ah, karena ibadah kepada Allah Ta'ala itulah maksud tujuan daripada syariat. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah apa tadi? Ibadah, tujuan daripada syariat ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu apa yang dicari? Sebiji ujungnya sama sekali. Nah, apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya kalau tuh, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, pian aja tujuan ulun, keridhaan pian. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridho pian yang ulun cari. Karena ridho pian ulun cari, nang kaya apa ulun dapat ridho pian? Fa'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk dapat ridho pian itu ulun minta mahabbatak, cinta lawan pian. Cinta dengan Allah terbukti dengan ibadah. Makrifat dengan Allah itu menghasil daripada bagawi tadi, beribadah tadi. Ada makrifat kepada Allah, dapat ridho Allah Ta'ala. Makanya ada namanya tujuan daripada fikih. Ini ada istilah tujuan fikih.
tujuan daripada syariat Islam, ada istilah maqasidul khamsah. Maqasidul khamsah, tujuan yang 5. Hifzuddin, hifzuddin, hifzun nasal, hifzul mal, apalagi itu hifzuddin, hifzun nasal, hifzul mal, hifzul aqal, ya, hifzun nafas. 5 macam ini maqasidus syariah, karena isinya ridho Tuhan juga dicari, memelihara agama kita, memelihara agama, ya. Jangan menghina penganut agama lain, itu termaksud dalam rangka pemeliharaan agama kita. Kalau ikam menghina agama lain, agama ikam disumpahi orang juga, maka jangan mulu-ulu agama orang lain. Ujar Nabi, ikam menyembati orang tua orang sama ikam menyembati orang tua ikam juga. Kayak apa jar? Menyumpahi orang tua orang lain, menyumpahi orang tua sahabat kita, itu sama menyembati orang tua kita seorang. Kenapa jar? Karena kalau ikam menyembati abahnya, tentunya akan balas balik. Gara-gara ikam menyembati abah orang, ikam disambatinya juga abah ikam. Apakah ada mano? Atau digambarnya bundar di tanah tuh, di pasir kah di mana bermain, di anunya mata manu hidungnya nih abah ikam ku injak, diulah juga kawal yang sekong. Nah ini abah ikam juga ku injak, akhirnya bakal lahir di situ. Nah gara-gara kita menginjak abah orang, maka kita jaga kehormatan yang demikian juga, menjaga itu contoh menjaga kehormatan agama kita. Kemudian menjaga kehormatan harta. Apakah yang dimaksud menjaga kehormatan harta itu dengan kita mempertahankan kalau dicuntan orang, kita siapkan satpam memelihara sampai harta itu, karena dengan harta ini bisa kita beribadat, bisa kita melakukan hal-hal yang baik. Apakah itu termasuk itu? Cuma itu sebagian kecil. Yang terbesar adalah menjaga kehormatan harta. Yang dimaksud ini kita mempunyai kewajiban mencari harta yang halal. Cari harta yang halal. Kenapa jar? Kehormatan harta itu, nangka itu caranya mencari yang halal. Coba pian bayangkan kalau pian mencari harta yang kada baik, bawa ke dalam rumah, apa itu kada merusak kehormatan harta yang seharusnya. Jadi harta itu bukan jadi, kan karena asas dari 5 ini pulang intinya adalah keadilan, menjaga kasih sayang, menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan harta itu kalau kita cari yang kada halal berarti merusak yang kita dapat sendiri. Nih harta yang kita dapat, nih harta kita dapat kada halal sudah nih. Ini sudah kada ada kehormatannya, ini pasti kada manfaat, dan itu pasti di sekitar maksiat aja tuh. Pasti di sekitar itu. Orang tuh main proyek, minta maaf, main proyek culas anunya mesti aspalnya 10 cm, diulahnya 8 cm, 2 cm, yang dapat hasil 2 cm itu banyak kalau duitnya tuh. Apa lebih tinggal cm, apa kayaknya sugi? Oh kada sugi, jangan dipadahkan sugi. Jar banyak duit proyek, jangan dipadahkan sugi. Apalagi yang sudah bisa begaul dengan itu. Kemana duitnya? Paling-paling ke Jakarta sana maksiat. Paling-paling kada ada yang baik. Kawainya menyimpan duitnya itu tetap kada jadi kada baik, karena yang dilarang Allah Ta'ala, kada menghormati harta tadi. Nah lalu ini yang haram tadi teh, dibawa lagi, digabung lagi dengan harta kita yang ada di rumah, tercampur aja. Makanya disuruh berkewajiban mencari harta yang halal. Terus hibzul apa lagi? Hibzun nasl, memelihara kehormatan, ya, kehormatan keturunan. Iya disuruh tuh. Makasih. Dan lah kasubini. Sudah tinggal mandakidasi baju putih, anda kidasi kopiah, tinggal saya terima nikahnya si Ano. Gampang. Nikah tuh jangan ngali-ngalihakan. Kayaknya aku kayak pemongkos ya. Nikah dulu, selesai urusannya. Yang penting asal kajung, selesai. Itu aja. Terus di Ano ditahan-tahan.
Maksud ulun tuh supaya orang tuh jangan membanggakan orang berpacaran dilihat akan kada tapi repot tuh dosa kan, dosa nih itu kalau tuh wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berpacaran tuh mendekati zina ya Allah tuh, dari mata turun kadanya turun ke hati bang. Kalau nafsu itu, nah itu corobo apa orang menyampaikan dengan vulgar supaya tahu bahwa itu kada baik, dosa. Ya kita kembali kenapa tak kasih itu, mudahan lakas kawin. Nah lalu tadi disuruh hibzun nasal, memelihara keturunan. Lalu ada disuruh belajar bab nikah, disuruh belajar bahwa ada perbuatan disuruh menjauhi perbuatan zina supaya anak keturunan baik, disuruh makanya belajar bab itu untuk menyelamatkan kita. Kenapa anak-anak kita rancak tercebur kepada jurang kemaksiatan? Ya kan tapi kenal agama, di rumahnya kada dikenalakan, berpacaran bebas, biasa-biasa aja. Ada apa aja di film-film tuh bang, biasa aja. Itu yang dilihat di filmnya, yang di sebelah film bang, yang di sebelah film tuh agama kita menjaga benar tuh. Nah ada lagi istilah hibzun nafas, memelihara diri kita. Jangan sampai kita membunuh orang, jangan sampai kita melakukan tindak pidana, itu diatur. Nah, kemudian yang terakhir ibzul akal, memelihara akal kita. Salah satu kehancuran yang luar biasa ketika akal kita rusak. Akal kita rusak di agama, akal kita sendiri dirusak oleh diri kita sendiri, makanya diharamkan meminum minuman keras. Mudahan bubuannya mendengar. Kada memadahi pang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah lindungi yang sudah terlanjur, minta ampun, diampuni Allah Ta'ala juga. Aja minta ampun, ulun bahari minum minuman keras ya Allah, samalam itu sakaranjang seperti ya sudah ikam, tapi minta ampun selesai. Itu urusan ikam dengan Allah Ta'ala, minta ampun selesai, jangan berkaitan orang lain. Nah tapi alhamdulillah setaguk kada pernah masuk minuman keras masuk ke dalam muntung. Pernah dulu ada orang minuman keras, ulun tuh kada hendak minum, hendak mengetahui nang kayak pegerang anunya itu rasanya di lidah, dasar kadada. Kalau ini kan coba ini teh lah, nah teh bismillahirrahmanirrahim, ini teh bismillah. Andai kata kada masuk tuh ada manisnya, kalau itu rasanya ungkar pernah cuma baunya kan kayak spiritus macam-macam tuh. Oh masuk rasanya kayak apa itu aja, yang sekali itu aja seumur hidup kada ditik, hendak tahu rasanya nah kayak apa kan rasanya, hanya ulun ludahkan. Yang orang yang itu tuh, yang orang yang waktu itu ulun rasai, wah ininya tuh sudah pina bebungulan karena gara-gara minum tuha sudah umurnya ada bapak tuha, untungnya mau aja gawiannya yang lain kada minum tuh panginya minum itu yang kada tingkat tinggi itu, artinya dalam 3 bulan 4 bulan adanya minum. Kada yang peminum tuh iya mabok mau, makanya otak ini kenapa kita dilarang minuman keras, dilarang meminum minuman keras karena itu langsung menghantam nih ini efeknya itu yang maka berpikiran orang kada lancar, sembahyang aja bisa terbalik-balik bacaan ya kalau tuh sampai pada yang paling fatal sampai bahantak batis lawan kuitan. Kenapa? Gara-gara minuman keras. Mudahan kekanakan mendengar dan jangan dicoba-coba, jangan coba-coba. Narkoba jar kadada di Al-Quran memang adalah narkoba. Kenapa itu heroin, apalagi
ngaran-ngarannya macam-macam itu, yang kisah-kisah nang kain itu dampaknya, ya dampaknya lebih. Kalau orang minuman keras model akalnya kada arah. Kalau orang minum obat, makan obat, napa itu ngarannya yang itu, itu dampaknya lengok. Di samping hilang akal, bebungulan jadinya, ya kan, bebungulan. Ada yang sampai tiga hari 3 malam, itu tergantung yang pengkonsumsinya itu lah. Konsumsi yang makan itu ada apa aja yang dimakan. Kalau pelihatannya polisi, dibayangkan polisi, apa aja dilihatnya, mendengar serena takutannya dengan polisi. Ada yang bagus itu terbayang sampah berataan, dibersihkannya berataan, jadi bersihan itu bagus banget tuh, bagus lah itu ya, lengok kan, jadi bersih semua pakaian. Yang paling bahaya itu stuart bersembunyi, imbah sembuh, apa yang kamu bayangkan, imbah sembunyi jar aku bayangkan biniku mencelengi aku. Jadi itu yang dibayangkannya. Jadi minuman keras, narkoba itu dampaknya itu, karena kalau dikias itu kias aulawi ngarannya, artinya minuman keras aja yang nangka itu dampaknya terhadap otak, apalagi narkoba. Makanya narkoba itu kan, orang minuman keras kan sanksinya itu kan ada yang terlalu kalau tuh wallahu alam kalau ada. Tapi kalau orang narkoba itu penjara kan paling berat. Kenapa? Memang secara medis memang berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Maka itu kita jauhi. Ngarannya memelihara akal, maka dilarang meminum minuman keras. Kalau di Al-Qur'annya, innamal khamru wal maisuru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu terutama minuman keras itu adalah najis, gawian syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah yang itu, la'allakum tuflihun, pasti ikam beruntung. Pasti ikam beruntung. Dengan minuman keras itu akal hilang kalau, maka kita akan terjebak melakukan perbuatan zina, ya, perbuatan zina. Karena pernah terjebak salah seorang ahli ibadah, terjebak, diancam oleh satu perempuan, ya, diancam, ikam pilih 3 ini, amkada ikam bahaya, pilih membunuh, atau pilih minum minuman keras, atau pilih berzina. Semuanya gawian berzina, membunuh, meminum minuman keras. Ini bading sanak 3 ini. Lalu supaya membunuh terbanyak dosanya, berzina banyak juga dosanya, dipilihlah meminum minuman keras yang teringan menurut dia, diminumlah minuman keras itu. Orang minum minuman keras itu mabuk, kada ingat diri, nafsunya kada terkendali, berzina hanya dengan bebinian itu. Setelah berzina dengan bebinian itu, dibunuhnya lagi bebinian tadi, karena takutan kalau inya hamil diketahui oleh orang lain. Nah, gara-gara meminum minuman keras. Nah, kalau dulu berapa tahun yang lalu di muka Masjid Baitur Rahim ada kalau warung tuh, ada orang nyewa situ, inya berjual minuman keras, ulun tuh yang mahamukinya, ulun hamuki. Sekarang ini kan ulun jadi warga meninjau, ya kalau bapak jadi kampung sini, urung kelahiran Samarinda, ulun lahir di Gang Bakti, berarti ini wilayah, bukan wilayah untuk menguasai, kada, wilayah yang wajib ulun menjaga daripada perbuatan maksiat. Kalau ada minum-minuman keras di sekitar masjid ini, ulun turun tangan. Kalau ada orang berjual minuman keras, ulun turun tangan, ulun obrak-abrik itu sampai Kenapa? Ini bakalan meninggalamkan orang sekampungan, maka ulun wajib menjaganya. Kenapa ikam wajib menjaga? Ulun punya kekuatan. Apa lagi? Punya kekuatan menyampaikan. Kenapa ikam waninya punya kekuatan awak kurus kayak itu? Tenang aja, ulun banyak orang di belakang ulun. Pian menggetel ulun aja sedikit. Untuk bidang agama nih 1000 turun akan pian, jangan macam-macam. Bukan untuk mengulah kekacauan,
supaya maksiat jangan menyebar. Ikam jua nyaman ya kalau tuh maksiat nih nah jangan tapi dinampakakan. Turun kalau di kampung di gang masjid itu, di gang ulun itu orang minum-minum Rasul ambil lah ampas di mukanya tuh Bang, ampas di mukanya. Bajudi di hadapan ulun anu bajudi berbulan-bulannya bajudi di hadapan ulun lewat ujar ulun bahaya juga ini wani-wani kada juga ujar ulun ya Allah tawakal ulun anu nya bajudi judinya ampe kada jar kita ulun pukul ke itu aja ampe kada ikam kalau ikam kada mau ampe kalau kada mau ampe ikam ku laporkan polisi. Kalau polisi kada mau datang, ikam berurusan dengan aku. Sudah aja. Sudah. Datang orang tuh itu jar mulai bahari sudah aku tagur. Aku tagur sudah aku sama anu mulai bahari sudah aku tagur pian melihat akan aja kita aja sorangan ma anu. Tapi jangan juga ini dilihat keadaan ya kalau tuh. Dilihat keadaan. Karena kita lamah limambut juga dengan orang kada yang anu kayak itu pang terbatas yang itu memadahi dikasih sayangi oh kita cinta sayang dengan orang itu mana mau kita pian tuh sayang dengan orang kada bakalan tak sulisih kita cuma ini pukulan kasih sayang ya kalau tuh orang bajudi aja kalau kita anu kayak itu nya anu apalagi janda aja astagfirullahaladzim astagfirullah minta maaf bergayaan anu tapi kita asli ulun kawin sudah nikah 4 kali itu kada pakai ilmu tuh asli memang lihat aja wajah ulun kan sisa-sisa ketampanan itu memang ada masih memang gagal diakui berapa perempuan yang sudah siup yang berapa wanita yang pingsan karena kada dapat anu kada jadi bini haji jama jar Kesah, muha, kepedean begayaan aja tuh gue jadi maksiatlah kita jagai bersama kayak apa jar minimal nah kita kada kalau menjaga kampung minimal di rumah kita itu aja kalau pang kada kawa di kampung ayo sudah ada yang berwenang minimal di lingkup rumah kita ini nah 1 jangan ada yang kada sembahyang 2 jangan ada yang gawian maksiat ditagur-tagur supaya jangan sial rumah kita ini ditagur-tagur di rumah itu di lingkup rumah kita nih keluarga kita jangan bermaksiat karena sial tuh bujur tuh gawian maksiat tuh sial mana aja buktinya lihat aja buktinya seorang nah kayak apa orang yang gawian sial di rumahnya kita seorang merasakan gawian sial maka diharap bahyang dijaga 5 waktu apalagi kawa berjamaah untungnya kau berjamaah yang hebat lagi coba bukti akan hak berjamaah sidin sebelum azan tuh sidin sudah ini azan 5 menit lagi atau semenit lagi cek sudah selesai berwudu bayangkan kalau pada saat orang azan kita sudah berwudu betapa bahagianya kita nyaman kalau nyaman benar ada ini orang ajannya masih goreng siapa itu rahasia tahu aja tepian orangnya jadi kalau ulun menyambat-nyambat tuh lah kan memadai pian tuh memadai diri ulun nah jadi ada pian ikam tuh itu untuk ulun tuh utamanya untuk ulun cuma kalau bahasa kan kada cocok ya kalau nujuki kita lalu menyebut kalian kan kada cocok tapi batiniahnya akhlaknya terhadap Tuhan yang dimaksud ulun juga tuh supaya jangan memadahi pian kada pantas ulun memadahi pian banyak orang-orang jamaah masjid meninjau nih yang baik-baik yang ahli ibadah jauh kalahnya kita ada apa kita nih pintar bapender semuanya orang pintar bapender nah mudah-mudahan kawa menggawe perintah Allah Ta'ala terutama sembahyang 5 waktu begitu azan sudah berwudu sidin sudah siap ke masjid melangkah ke masjid yang lebih hebat lagi 5 menit sebelum azan sudah sidin ada di masjid yang lebih hebat lagi 5 menit sebelum azan sudah tuntungnya tahiyatul masjidnya sudah tuntung baca istighfarnya 1000 kali
Sudah tuntung membaca salawatnya yang ringan-ringan aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 1000 kali, sudah tuntung itu semuaan. Pas ajan, apa kada bahagia itu? Kayak apa aja? Bukti akan asal kawan kayak itu. Kada harapan kita merasa miskin, sugih terus. Ini yang jadi miskin terus, ya. Padahal kalau dibanding orang lain tuh ada aja orang yang kasihan makannya, kalau makan sampai 3 hari kada ada lagi itu, karena Nabi sudah menjamin, ya Allah biar aja ulun makan selama ini, ulun makan sampai 4 hari Nabi pernah kada makan, 3 hari Nabi kada pernah makan, bujur-bujur kada makan 3 hari, ya Allah ulun minta kejadian ini gasan ulun aja yang menanggung, ulun aja umat ulun jangan lagi ada nangka itu. Ada rapian sampai 3 hari 3 malam kada makan, adakah? Kada ada. Kenapa? Tuh Nabi sudah, makanya diganang perbuatan kebaikan Nabi itu terhadap kita itu. Nah, di dalam kita menghadap Allah Ta'ala tadi, ya, kita menghadap Allah Ta'ala tadi, lalu kita bersedia. Sebelum ajan sudah ada ditambah. Ini yang kita bicarakan sembahyang, karena ini ibadah utama kita tadi, mencari keridhaan Allah. Ini ulun hanya kada bernasehat, hanya menambah pujian Allah Ta'ala kepada pian berataan nih. Sebelum sembahyang sidin sudah berandak di masjid, apalagi umur sudah 60 tahun, pas banar itu sidin, nyaman banar di hari tuanya menghadap Allah Ta'ala. Bahyang 5 waktu diperhatikannya, masuk keluarga Haji Kintul nih, ini keluarga jar berkat kita berkat kita beribadah tadi, lalu bersedia diri, apalagi sebelum sembahyang subuh. Untungnya sidin guring sungsung sidin guring jam 10 ngep sudah guring sudah, maka bebacaan lagi sebelum guring, baca sidin Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, beristighfar sidin 10 kali, membaca salawat 11 kali, Bismikallahumma ahya bismika amut, sudah juga bacanya lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali, terserah aja baca beratan. Inya baca lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bacanya juga bebacaan sebelum guring. Kira-kira maulah mimpi hantu, ada harapan guring sidin, dibaca lagi supaya kawa bangun jam berapa sekahendak kita minta bangun. Cuma dengan syarat kalau terbangun kada boleh guring lagi, kada bakalan lagi dibangun nih, ada bacaannya. Guru dulu tuh melajari, ulun bacalah bacaannya, memberi salam kepada malaikat, assalamu alayka ya hafazatal kiram aikizuni fis sa'atir rabi'ah misalnya, ya, salam gasan pian hai malaikat penjaga ulun nih nah, yang menjagai, tolong banguni ulun jam 3 atau jam 4. Perkiraan kita minta bangun jam 4, itu dasar bangun, tak bangun kita jam 4, lihat ya jam pasti jam 4 itu. Nah setelah melihat jam itu, apa niat kita? Asal hendak bangun, hendak beribadah malam. Sekalinya pas bangun jam 4 sudah nafsu ada, beandakan di sini setan ada, bekami aja sih dan tuntung bekami guring lagi, isuk baca itu biar pian 1000 kali, ngalih memburikakannya itu malaikat kada percaya lagi, aku diwaluhinya, kada mau lagi nyembangun nih. Nah kalau pian berkenan bisa itu kena tulisakan, asal konsisten, punya komitmen yang kuat di situ. Artinya berjanji bangun, bujur bangun. Ini kan ada bakami aja sih, atau bangun aja sudah Padahal itu rezeki besar tuh untuk beribadah menghadap Allah. Ada yang sudah kebiasaan bangun sih. Nah kita pelihara benar itu. Nengke apa kita pelihara? Kita pelihara dari bekesah-kesah lawan orang, bangga dengan ibadah itu rusak, atau kita pelihara
ibadah malam kita itu jangan mengganggu tetangga, baik dengan tenaga, muntung dan macam-macam. Kita pelihara muntung kita daripada menyambati orang, karena sama kadang memelihara ibadah kita yang baik, yang nyaman tadi. Gara-gara mengesahi orang, menyambati kekurangan orang, habis pahala malam kita, malah lagi kurang. Malah kurang. Kan di akhirat, karena di akhirat kalau ini orang betagihan, kalau lawan kita yang orang sedang mengejar kita dikejar oleh dekolektor, penagih hutang. Siapa penagih hutang kita di akhirat? Yaitu orang yang kita sambati, orang yang kita rendahkan, kita rusak harga diri mereka. Sini amal ibadah hikam, diunjuk sumantu amal ibadah kita. Ya. Sembayang tahiyatul masjid. Suruh sembayang rek, sembayang tahiyatul masjid. Berdiri, bayang dulu sembayang, ya. Ya. Di situ aja, duduk situ aja, ya situ aja. Di situ aja, ya di situ, ya di situ. Ya. Bayang, sembayang, ya. Bayang tahiyatul masjid. Biar nak melihat keajaiban alat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini biasanya mau di anu salaman. Nah itu ya, kita jaga ibadah kita itu daripada menyambati orang. Itu karena amal ibadah kita habis diunjuk akan ada sebiji amal ibadah kita yang kadang-kala diganggu gugat. Terserah itu karena aturannya kayak apa. Ada yang sebiji ini ujar guru Zaini dari guru Udin. Sidin dapat di kitab mana kau ujar guru Udin? Ada ibadah lah salawat kecuali salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu kan urusannya dengan Allah Ta'ala langsung. Kalau itu dipelihara bagus, itu kehebatan salawat itu begitu pian terucap sallallahu alaihi Muhammad tuh kada kau diganggu gugat lagi. Kalau pahala kita yang lain, sembahyang, puasa, zakat itu bisa habis dibariakan dengan orang karena jahatnya kita. Tapi untuk salawat itu dipegang, kada kawa diambil, itu kada boleh dijadikan angsuran kompensasi membayar ganti rugi. Kada kawa, itu salawat tetap terpelihara untuk kita. Salawat kepada Nabi. Makanya jangan main-main dengan salawat ini, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi. Kita juga, makanya Allah Ta'ala ketujuh benar kalau kita berselawat kepada Nabi. Itu selawat pian terpelihara dengan baik, kada bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hatta sekalipun orang yang datang menagih kita karena kita terhutang dosa denganinya, hendak diambil pahala selawat itu kada kawa, itu tersimpan rapi. Makanya jangan lepas membaca selawat kepada Nabi. Mana Mama Zainab? Mama Zainab, dengarilah baca selawat. Mana Mama Zainab? Adakah di sini? Ya kalau orang lain tahu mungkin ini sakit, kalau mudahan di mic ini kan mic sampai ke rumah ulun, dengari Mama Zainab, jangan orang lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Quran mengajarkan peringatkan keluarga ikam yang parak, termasuk bini kemanakan. Ya kalau tuh jangan orang aja, dengari Mama Zainab selawat yang ikam baca. Karena selawat itu terpelihara rapi, kada kawa diganggu gugat. Jadi ibu mau hendak berbahagia, ya. Acil Prancis, acil Jerman, acil Belanda, selawat banyaki selawat kepada terpelihara anu kita. Ya kalau tuh terpelihara dengan baik. Selawat. Tapi jangan kita rusak amal ibadah kita dengan menggibah-gibah orang. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang pantas yang ulun sampaikan pada kesempatan malam ini. Minta maaf, minta redha sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahim, wa'afani ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah.